Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukurlah wa taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wa shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode tafsir, Bapak Abdul Ghafur hafizahullahu taala, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan. Insyaallah saya dari ketua kelompok 3 akan mereview atau akan membahas mengenai skripsi atau karya ilmiah dari salah satu alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Yang judul dari skripsinya ini adalah Pernikahan Beda Agama, Perspektif Tafsir At-Tabari dan juga Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa komponen yang kemudian akan dibahas atau akan dikomentari dari segi kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah dari segi pengambilan judulnya atau penulisan judul. Jadi si penulis skripsi ini, dia menuliskan judul Pernikahan Beda Agama, Perspektif Tafsir At-Tabari dan juga Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya metode penafsiran Al-Quran oleh para ulama dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tafsir ijmali atau tafsir secara umum, tafsir singkat, dan ini tafsir yang paling mudah untuk dipelajari, terutama bagi orang-orang awam yang belum terlalu cakap atau belum terlalu mengetahui tentang bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir yang lain. Nah, yang kedua adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Jadi menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang satu tema dengan yang lainnya. Misalnya maudhu' atau temanya adalah fiqih, maka dihimpun ayat-ayat Al-Quran yang punya unsur-unsur fikih di dalamnya, entah itu hukum fikih atau kemudian ketentuan agama atau syariat yang dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini tafsir maudhu'i. Dan yang tiga adalah tafsir muqarrar atau tafsir perbandingan, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain dan satu ayat dengan hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran dengan perkataan atau sanggahan dari para sahabat Nabi SAW. Nah, ini agak mungkin lebih advance atau lebih sedikit susah daripada tafsir-tafsir yang lain, karena kita bukan hanya mengambil satu ayat, tapi kemudian mencari ayat-ayat yang sama dengan ayat-ayat tersebut. Mungkin satu kata atau dua kata, ada yang mendahului, ada yang jadi setelahnya, cuma berbeda posisi, tapi memiliki makna yang berbeda dari ayat-ayat yang lain. Nah, yang terakhir adalah tafsir tahlili atau tafsir analisis, dan ini tafsir yang paling sulit untuk dipelajari, yang paling susah di antara 3 tafsir yang lain ya. Satu ayat Al-Quran, kemudian kita analisis dari segi bahasa, dari segi hukum fikihnya, dari segi kalau ada sejarah di situ, kemudian kata per kata, kalimat per kalimat. Maka ini yang advance atau yang bisa kita katakan paling rumit di antara tafsir-tafsir yang lain. Nah, si penulis skripsi ini di judulnya dia menulis Pernikahan Beda Agama, Perspektif Tafsir At-Tabari dan juga Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Nah, kalau di awal kita lihat dari judul skripsinya, judul karya ilmiahnya, dia mengambil metode tafsir maudhu'i karena pernikahan beda agama. Temanya adalah fikih, jelas pernikahan beda agama. Karena ini ya hukum atau ketentuan syariat Islam. Gimana sih pernikahan beda agama di mata Al-Quran, yang kemudian banyak penafsiran dari ayat Al-Quran tersebut yang nanti akan disebutkan oleh si penulis di sini. Ada surat Al-Baqarah 221, kemudian ada surat Al-Maidah dan ayat-ayat yang lain tentang pernikahan beda agama. Nah, itu yang pertama, dia menggunakan maudhu'i tematik. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, dia mengambil tidak dari satu buku tafsir, tapi dari 2 buku tafsir. Jadi ada tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Misbah. Nah, ini bisa kita lihat adalah corak atau metode tafsir muqaron, karena membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain, satu buku dengan buku yang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita cermati buku tafsir yang dia pakai, tafsir Al-Misbah dan juga tafsir At-Tabari,
bisa kita ketahui bahwasanya tafsir ini menggunakan metode analisis atau tahlili. Jadi di awal dia menggunakan maudhu'i di judulnya, pernikahan beda agama, kemudian menggunakan 2 buku tafsir, berarti tafsirnya muqaron, dan yang ketiga buku tafsirnya pakai tafsir tahlili atau analisis. Nah, si penulis skripsi ini pengennya apa? Dia membuat karya ilmiah itu menggunakan metode tafsir yang mana? Karena ada 3 di sini dan semuanya dipakai sama dia. Nah, alangkah lebih baiknya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur, pakai 1 metode saja. Jadi kalau maudhu'i ya maudhu'i saja, kalau tahlili ya tahlili saja. Kalau ya kemudian muqaron ya muqaron saja. Karena tafsir ijmali terlalu simpel ya atau singkat, makanya tidak diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah kalau metode ijmali. Nah, itu mungkin yang pertama dari segi kritikan mengenai skripsi ini ya. Karena abu-abu jadinya. Ada tafsir maudhu'inya, ada analisisnya, dan ada juga muqaronnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi sistematika penulisan, setelah saya baca kurang lebih sudah bagus, sudah banyak mencakup apa yang dia tulis, identifikasi masalahnya juga, karena sekarang masih banyak, terutama para artis-artis yang melakukan pernikahan beda agama. Jadi identifikasi masalahnya sangat relevan lah atau sangat kontekstual dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, yang ketiga adalah perumusan dan pembatasan masalah. Jadi masalahnya di sini tentang pernikahan beda agama apakah sah di mata agama atau tidak. Yang sebenarnya ya hukumnya adalah tidak boleh ya. Tapi oleh si peneliti di sini dia mencari atau menggali bagaimana perspektif para ulama terkait dengan pernikahan beda agama melalui kitab-kitab tafsir yang dia pakai. Nah, yang selanjutnya adalah metodologi penelitiannya. Dia di sini menggunakan library research atau penelitian kualitatif ya. Dia mencari berbagai macam sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan dan sumber-sumber lainnya. Dia menggunakan kualitatif, makanya tidak ada angka di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah dari segi daftar pustakanya, sudah banyak buku-buku yang dia kutip, terutama dari ya tafsir At-Tabari, Al-Bayan, Bayanul Quran, An Ta'wilil Quran, dan juga tafsirnya Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Allah Ta'ala. Nah, saya rasa ini bisa saya sampaikan dari review singkat mengenai skripsi ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.